Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada bab tentang surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan dan kekal abadi selama-lamanya. Bab ini masih berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Sudah kita lewati beberapa poin tentang iman kepada hari akhir, di antaranya tentang iman kepada adanya azab kubur, adanya fitnah kubur, adanya al-haud telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar, dan juga tentang asy-syafa'atu al-uzma, syafaat yang paling besar, dan juga adanya syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad dari api neraka. Kata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wal imanu bi annal jannata wan nara makhluqatani la tafnayani abada. Kata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wajib bagi kita beriman bahwasanya surga dan neraka itu diciptakan, sudah diciptakan oleh Allah, la tafnayani abada, dan tidak akan musnah selama-lamanya. Khuliqata lil baqa'i la lil fana'i. Surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah untuk kekal abadi dan tidak akan musnah. Wa qassaha fi dzalik ahaditsu iddah, dan telah sahih tentang hal ini hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Saya ulangi lagi ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wajib mengimani atau beriman bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan dan tidak akan musnah selama-lamanya. Khuliqata lil baqa' la lil fana. Keduanya, surga dan neraka, diciptakan untuk kekal abadi, tidak akan musnah. Wa qassaha fi dzalika ahaditsu iddah, dan telah sahih hadis-hadis yang banyak tentang hal ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan baca syarah atau komentar atau penjelasan dari pentahqiq
yaitu Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala. Dalam footnote-nya, ini panjang lebar penjelasannya, yang intinya di sini ada dua pembahasan, yaitu pembahasan pertama tentang surga dan neraka itu sudah ada sekarang, sudah Allah ciptakan. Ya. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, surga dan neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Ya, mungkin pembahasan ini tidak akan selesai pada malam hari ini. Insya Allah kita akan juga sambung pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Karena ini penjelasannya agak panjang. Kita baca dari sekali lagi penjelasan Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi rahimallahu ta'ala. Kata beliau, ittafaqa ahlu sunnati wal jama'ati ala annal jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al'an. Ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang. Mawjudatani al'an. Ini dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah untuk membantah kelompok Al-Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka yang mengingkari bahwasanya surga dan neraka sekarang itu belum ada. Jadi kata kelompok sesat yang namanya Mu'tazilah, kelompok penuhan akal, atau kalau sekarang ini kelompok liberal, mereka mengatakan surga dan neraka itu sekarang belum ada. Kata mereka, nanti pada hari kiamat baru Allah ciptakan. Apa dalil dasar mereka? Yaitu akal tentunya. Kata mereka sesuai dengan akal picik mereka, kalau Allah sudah ciptakan surga neraka sekarang, sedangkan belum ada penghuninya, itu sia-sia. Atau kalau istilah kita mubadzir. Naudzubillah min dzalik. Itu alasan mereka. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah banyak mencantumkan pembahasan yang satu ini. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ya, ini sekali lagi di antara tujuannya mengkantar, membantah kelompok sesat tadi yang bernama Al-Mu'tazilah. Kata Syekh Atiyah Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala, Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat bahwasanya surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan, sudah ada sekarang. Bahkan kata beliau, wa anna khalqahuma sabaqa khalqa Adam alaihi salam. Bahkan penciptaan surga dan neraka itu sudah ada sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Penciptaan surga neraka itu lebih dahulu daripada penciptaan Adam alaihissalam. Nanti akan disampaikan, bahkan ini salah satu dalil yang paling terang benderang adanya surga dan neraka, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam, yang banyak manusia insya Allah sudah mengetahuinya. Bagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Artinya surga itu sudah ada bahkan sebelum adanya Nabi Adam alaihi assalam. Wastadallu ala dzalika bil kitabi was sunnah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tentunya dalam setiap akidah mereka pasti berdasarkan dalil. Itu sekali lagi ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mereka senantiasa berlandaskan dalil, baik dalam masalah akidah, ibadah, baik dalam masalah akhlak, muamalah, manhaj dakwah. Mereka tidak mengarang sendiri agama Allah, atau tidak mengarang agama atau ajaran-ajaran yang baru. Mereka hanya mengikut yang sudah ada dalilnya. Berbeda dengan ahlul bidah, berbeda dengan ahlul kalam, yang mereka berakidah terlebih dahulu baru cari-cari dalil. Alias sebetulnya mereka beragama hanya berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan dalil. Kalaupun mereka membawakan dalil, itu hanya sampingan, itu pun yang kira-kira kata mereka cocok dengan dalil, ya cocok dengan akidah mereka.
Adapun ahli sunnah wal jamaah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar. Dalil ahli sunnah wal jamaah tentang surga dan neraka sudah ada sekarang itu adalah Al-Quran dan sunnah. Kalau tadi penulis yaitu Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan dalil-dalil tentang akidah tersebut itu banyak dalam hadis. Kata Syekh Ahmad bin Ati Al-Ghamidi, dalilnya bukan hanya dari hadis, bahkan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian Syekh Ahmad bin Ati Al-Ghamidi membawakan beberapa ayat, di antaranya kata beliau, faqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabil aziz annahu a'adda al-jannah wa a'adda an-nara. Kata Syekh, sungguh Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah menyiapkan, sudah Allah siapkan surga dan neraka. Ya, sudah Allah ciptakan. Kemudian beliau mengatakan faqala anil jannah. Allah berfirman tentang surga yang telah Allah sediakan, yang sudah ada sekarang, yang sudah Allah ciptakan. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah mengatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga itu Allah telah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam segi bahasa Arab atau dalam bahasa sorofnya, ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau, uiddat, ya. Uiddat yang kalau diterjemahkan sudah Allah sediakan atau sudah disediakan, disiapkan. Ya, sudah disiapkan, kata kerja lampau. Ya, fi'il madhi uiddat lil muttaqin. Artinya surga sudah ada sekarang ini, sudah Allah ciptakan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surga telah Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Juga sama di sini menggunakan kata kerja lampau fi'il madhi uiddat, surga telah disediakan, sudah telah disiapkan. Intinya sekali lagi, Al-Quran telah mengatakan surga sudah ada sekarang ini. Wa qala anin nar, dan Allah berfirman tentang api neraka, uiddat lil kafirin. Neraka sudah disediakan, disiapkan untuk orang-orang kafir. Surat Ali Imran ayat 131. Ini juga sama menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, uiddat, neraka sudah disediakan, sudah disiapkan bagi orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Ini jelas sekali Allah mengatakan surga dan neraka sudah disiapkan, sudah disediakan, sudah diciptakan. Demikian pula Allah berfirman tentang api neraka, wa inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu sudah menjadi mirsada, tempat pengintaian bagi orang-orang yang melampaui batas untuk mereka kembali ke neraka jahanam tersebut. Na'udzubillah min nari jahanam. Itu juga sama menggunakan kata-kata kanat fi'il madhi. Artinya jahanam, neraka itu sudah Allah ciptakan, sudah Allah siapkan. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Ahmad bin Ati Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala, wa min awdahil adillah wa asrahiha ala khalqil jannah kisatu Adam alaihissalam. Di antara dalil yang paling jelas, yang paling terang benderang tentang surga itu sudah ada, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, bagaimana Nabi Adam dahulu bertempat tinggal di surga, yang mana Allah Ta'ala menciptakan ya Adam alaihi assalam di surga. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada
Nabi Adam, ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Adam atau Allah larang Nabi Adam untuk mendekati pohon atau sebuah pohon. Tapi beliau tergelincir dan beliau pun dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat terang benderang. Surga sudah ada sebelum adanya kita. Bahkan sebelum adanya Nabi Adam, nenek moyang manusia atau bapaknya manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, itu kalau mungkin yang megang bukunya, ya, yang cetakan ini, itu ayatnya keliru nomornya. Ayat 19 dari surat Al-A'raf. Ya. Allah berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ini jelas. Surga sudah ada sejak dahulu kala, sebelum adanya kita. Sebelum adanya orang tua kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Allah katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah dari apa yang kalian kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh-dhalimin. Namun jangan kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Surat Al-A'raf ayat 19. Jadi terang benderang Allah mengatakan surga itu sudah ada. Ya, sebelum Nabi Adam alaihi assalam. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Ini juga sama, nomor ayatnya keliru. Ini nomor 27. Jadi ayatnya 27 dari surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinanakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum." Wahai bani Adam, janganlah setan menipu kalian sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa, minal jannah, dari surga. Ini intinya. Surga sudah ada. Bahkan sebelum adanya Nabi Adam dan Hawa. Ini ayat-ayat yang terang benderang, yang jelas membantah kelompok Al-Mu'tazilah yang mengingkari adanya surga dan neraka sekarang ini. Kemudian wa ghairu dzalik minal ayatil warida fi bayani qissati Adam alaihissalam ma'aduwihi iblis la'anahullah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam berserta musuhnya iblis laknatullahi alaih. Seperti dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Ya. Jadi intinya sekali lagi, kisah Nabi Adam yang berada di surga pada waktu itu jelas menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini, bahkan sudah ada sebelum manusia itu ada, sebelum Nabi Adam dan Hawa itu ada. Amma minas sunnah, adapun dalil dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Rasulullah SAW, maka banyak sekali Ahlussunnah wal Jamaah cukup hanya dengan satu ayat, satu hadis yang sahih, ya, untuk berpegang teguh dengan akidah yang sahihah. Apalagi di sini ayatnya banyak, hadisnya juga banyak. Maka sungguh sesat kelompok Mu'tazilah yang mengingkari adanya surga dan neraka sekarang ini. Amma minas sunnah, adapun dalil dari sunnah Rasulullah SAW, fa fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
anna Rasul SAW qala. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul SAW bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alai maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila telah meninggal dunia akan ditampakkan baginya tempat tinggalnya, ya, pada pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dialah orang yang akan menghuni surga. Artinya, ketika orang itu di alam barzakh, kalau dia bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, maka dia akan mendapatkan nikmatul qabr. Apa di antara nikmat kubur? Yaitu ditampakkan surga baginya. Ini juga dalil yang terang benderang bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menetapkan adanya surga sekarang ini. Dan ini juga bantahan bagi kelompok Al-Mu'tazilah yang kata mereka kalau Allah ciptakan surga sekarang ini nanti mubadzir, ya, karena tidak ada manfaatnya. Maka kata para ulama tidak demikian. Bahkan Allah sudah menggunakan surga meskipun belum ada penghuninya. Di antaranya untuk memberikan nikmat bagi para penghuni kubur yang bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmatul qabr. Jadi dalam hadis Al-Bara bin Azib yang sempat kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, terdapat penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasanya di antara nikmat kubur akan ditampakkan surga bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Ini jelas surga itu sudah ada sekarang dan sudah Allah gunakan untuk memberikan nikmat bagi para penghuni kubur tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau orang itu memang merupakan penghuni api neraka, maka dia pun akan masuk ke dalam api neraka, menjadi penghuni neraka. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, inilah tempat tinggalmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Demikian pula Rasul menjelaskan dalam hadis ini dan juga hadis yang lainnya, di antaranya hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya di antara azab kubur ditampakkan api neraka kepada orang-orang kafir atau yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Seperti yang Allah telah firmankan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Api neraka sudah Allah gunakan untuk menyiksa Fir'aun dan para pengikutnya dan yang semisal dengan mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir di alam barzakh. Meskipun mereka masih belum masuk api neraka, namun mereka disiksa dengan api neraka tersebut. Intinya ini bantahan Allah kepada kelompok Mu'tazilah yang mengingkari adanya neraka sekarang dengan dalil akal picik mereka bahwasanya kalau Allah ciptakan neraka sekarang itu mubadzir, sia-sia. Ya. Kata Allah, neraka sudah Allah gunakan untuk menyiksa Fir'aun dan yang semisal dengannya. Hadis tadi diriwayatkan Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi sahihain aidan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalilnya yang agak panjang, yang di situ ada kata-kata faqalu ya Rasulullah ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika tsumma ra'ainaka takaka'ta. Ini terjadi pada waktu Rasul salat gerhana matahari. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihatmu tanawal tasyai'an, mengambil sesuatu ketika Rasul salat
gerhana matahari itu. Ya, kami melihat engkau mengambil sesuatu. Summa ra'ainaka takakata. Kemudian kami melihat engkau mundur ke belakang lagi. Ya, faqal. Rasul pun menjawab, inni ra'aitul jannah. Aku melihat surga. Jadi, pada waktu Rasul salat gerhana matahari pada waktu itu, Rasul ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Surga itu sudah ada. Dan Allah telah tampakkan kepada Ar-Rasul SAW ketika Rasul salat gerhana matahari. Ini ra'aitul jannah. Sesungguhnya aku melihat surga. Fatanawaltu ungkudan. Kemudian aku mau mengambil ungkudan, ya, setangkai buah anggur. Walau asabtuhu la'akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Seandainya aku bisa mengambilnya, maka kalian akan bisa memakan anggur tersebut sampai berakhirnya dunia ini. Wa ra'aitun nara falam ara mandaran kal yaumi qad afdha. Dan kata Rasul, aku melihat neraka dan belum pernah aku melihat pemandangan yang mengerikan seperti hari itu. Intinya sekali lagi, surga neraka itu sudah ada dan Allah telah menampakkannya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat gerhana matahari. Kemudian kata Rasul, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka dari kaum wanita. Dalam terusan hadis dikatakan yakfurnal ashir, karena mereka tidak bersyukur, berterima kasih kepada suaminya. Kemudian dibawakan di sini oleh Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Yaqulul Imam Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah. Imam Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah berkata, "I'lamu rahimanallahu wa iyyakum." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian. Ini salah satu kebiasaan para ulama mendoakan kita semuanya, ya, para pembaca kitab mereka. Dan memang kebiasaan mereka memulai dengan mendoakan diri mereka dulu, baru mendoakan yang lainnya. I'lamu rahimanallahu wa iyyakum. Anal Qur'an syahidun annallaha azza wa jalla khalaqal janna wan nara qabla an yakhluqa Adam alaihi salam. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian semuanya, bahwasanya Al-Quran telah menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salam. Ini dalil yang terang benderang, ya, bagi yang masih bisa melihat dengan mata hati dan mata kepalanya. Namun itulah kebutaan dalam hati manusia yang menutupi kebenaran yang terang benderang. Sebagaimana kata seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa 'alal umyani. Sesungguhnya kebenaran itu seperti matahari di siang bolong. Al-haqqu syamsun wal uyun nawadiru. Sesungguhnya kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Mata ini melihatnya. Akan tetapi matahari yang terang benderang tersebut itu tidak terlihat oleh orang-orang yang buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqalil janna ahlan walin nari ahlan qabla an yukhrijahum ila dunya. Allah telah menciptakan para penghuni, atau telah mentakdirkan, menentukan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka sebelum Allah mengeluarkan mereka ke dunia. La yakhtalif fi hadza man syamilahu al-islam wa dzaqa halawata ta'mal iman.
Hal ini tidak diperselisihkan oleh orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ajaran Islam dan dia merasakan kelezatan al-iman. Ya. Yang masih sehat fitrahnya, sehat akalnya, sehat jiwanya, pasti meyakini akidah ini. Akidah bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Bahkan sudah ada sebelum adanya Nabi Adam alaihi assalam, sebelum adanya manusia. Ya. Tetapi tadi, orang yang sakit akidahnya, sakit jiwanya, sakit hatinya, mengingkari akan hal ini. Dalla ala dzalika al-Qur'an wa sunnah. Dan akidah ini telah dikuatkan, dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seperti yang sudah kita baca beberapa di antaranya. Kemudian dibawakan di sini oleh Syekh Dr. Ahmad bin Ati Al-Ghamidi ucapan yang sangat bagus sekali dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan, wa ala hadza saras salaf rahimahumullahu ta'ala lam yakhtalifu fi dzalik. Ya. Kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, dan inilah akidah yang dipegang erat oleh para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Lam yakhtalifu fi dzalik. Mereka tidak berselisih dalam hal ini. Ini yang sudah sering kita sampaikan dalam masalah usulul akidah, prinsip-prinsip akidah, ulama ahlus sunnah tidak pernah berselisih. Ya. Mereka satu kata. Meskipun tempat tinggal mereka berbeda, zaman mereka berbeda, ya. Mereka juga berbeda dalam mazhab fiqihnya, ya. Tapi dalam masalah akidah mereka satu kesatuan. Makanya sikap ulama Ahlussunnah berbeda antara khilaf masalah fikih ijtihadi dengan masalah usulul akidah. Kalau masalah usul akidah mereka tidak toleransi. Mereka keras membantah orang-orang yang menyelisihinya. Ya. Namun dalam masalah khilaf ya, fikih al-ijtihadi yang pintu ijtihad terbuka, maka mereka pun lapang dada. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilmi tentang masalah adab penuntut ilmu agama. Jangan dibalik. Masalah fikih ijtihadi keras-kerasan, ya, masalah fikih ijtihadi gontok-gontokan, ya, menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, masya Allah keras, ya, naudzubillah min dzalik. Tapi dalam masalah akidah, usul akidah melempem, naudzubillah min dzalik. Ini timbangan yang rusak, ya. Maka sekali lagi dalam Islam, dalam mauqif ulama itu mereka ada skala prioritas, ya. Dalam masalah usul al-aqidah mereka betul-betul keras dan tegas. Nah, wa ala hadza sara salaf rahimahullah lam yakhtalifu fi dzalik. Para ulama salaf mereka tidak pernah berselisih tentang masalah surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Hatta zaharat al-qadariyatu wal mu'tazilatu. Sampai munculnya kelompok al-qadariyah, kelompok al-mu'tazilah. Ya. Disebutkan kelompok qadariyah mu'tazilah, sebetulnya ada persamaan, ada perbedaan di sini. Mu'tazilah itu lebih umum. Ya. Mu'tazilah dalam masalah takdir itu qadariyah. Jadi disebutkan di sini al-qadari wal mu'tazilah, ini ada keumuman, ada kekhususan. Ya. Kelompok qadariyah ini disebut oleh para ulama penyimpangannya terutama dalam masalah takdir saja, yaitu masalah Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba, atau lebih khusus lagi tidak mentakdirkan perbuatan maksiat hamba. Nah, kelompok qadariyah ini masuk ke dalam kelompok al-mu'tazilah. Kelompok mu'tazilah lebih umum, kesesatannya banyak, bidangnya dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah takdir, dalam masalah asma wal ahkam. Apakah pelaku dosa besar itu
ya, kafir atau tidak, ya. Nanti bagaimana di akhirat? Ini ada penyimpangan-penyimpangannya. Kata beliau, kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, salaf dahulu tidak pernah berselisih. Para sahabat nggak pernah berselisih tentang adanya surga dan neraka itu ada sekarang. Sampai munculnya kelompok Qadariyah wal Mu'tazilah. Fa'angkal dzalik, mereka pun mengingkari. Wa qalat, mereka pun berkata, bal yunshi'uhumallahu yaumal qiyamah. Surga neraka itu nanti Allah ciptakan pada hari kiamat. Sekarang belum ada surga neraka. Wa hamalahum ala dzalik asluhumul fasid alladzi wada'u bihi syari'atan lima yaf'aluhu Allah. Apa landasan mereka sampai mengatakan surga neraka itu sekarang tidak ada? Dalilnya yaitu akidah mereka yang rusak, yang mereka jadikan sebagai pondasi landasan undang-undang, ya, syariat untuk menghukumi perbuatan Allah. Jadi ini kurang ajarnya mereka kepada Allah. Mereka yang menghukumi Allah, bukan Allah yang menghukumi mereka. Ya. Mereka mengatakan wa anau yambaghi an yaf'ala kada wa la yambaghi lau an yaf'ala kada. Mereka mengatakan Allah tidak layak berbuat demikian, Allah selayaknya demikian. Mereka mengatur Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kurang ajarnya ahli al-bidah. Ya. Wa qasu ala khalqi fi af'alihim. Mereka pun jatuh ke dalam akidah menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ya. Fahum musyabbihatun fil af'al. Makanya mereka dikenal sebagai kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Ya, seperti di sini mereka mengatakan kalau Allah menciptakan surga neraka sekarang itu mubadzir, seperti manusia membangun rumah yang mewah tapi tidak dipakai, tidak dihuni, itu mubadzir kata mereka. Jadi mereka ini ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, terutama dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, yaitu tetap menggunakan akal atau logika mereka. Allah nggak layak menciptakan surga dan neraka sekarang karena itu sia-sia, nggak ada yang menghuni, nggak ada yang memakainya. Itu menurut akal picik mereka dan sudah dibantah oleh ahli sunnah bahwasanya surga neraka itu tidak mubadir sama sekali sekarang. Bahkan sudah Allah gunakan untuk memberikan nikmat kepada penghuni kubur dan juga untuk menyiksa orang-orang yang tinggal di alam kubur sebelum mereka masuk ke dalam negeri akhirat. Kata mereka, dikatakan di sini wadakhalat tajahum fihim fasaru ma'adzalika mu'attilah. Mereka ini kemasukan juga kelompok ajaran Jahmiyah, ajaran kelompok Jahmiyah. Mereka pun menjadi orang-orang mu'attilah. Ini mereka ini dari satu sisi menyerupakan Allah dengan makhluk, dari satu sisi mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu khalqul jannah qabla al-jazaa abathun. Kata mereka, adanya surga sekarang sebelum adanya hari kiamat itu sia-sia. Li'annaha tasiru mu'attalatan madadan mutatawilah. Karena itu istilahnya nganggur, surga itu nggak dipakai selama waktu yang sangat panjang. Faruddu minan nusus ma khalafa hadis syari'ah al-batila alati wada'uha li rabbi ta'ala. Mereka pun dengan akal picik mereka, dengan logika mereka yang sesat atau landasan pedoman mereka yang rusak, mereka pun mengingkari, membantah nas-nas syariat dari Al-Quran dan Sunnah yang jelas-jelas mengatakan surga neraka itu sudah ada sekarang ini. Jadi ini alasan mengapa mereka mengatakan surga neraka itu tidak ada sekarang atau belum Allah ciptakan, karena mereka menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Ini mirip dengan sebagian syubhat kelompok ahli kalam yang lain tentang sifat-sifat Allah. Ya. Ada kelompok ahli kalam yang sudah sering juga kita sampaikan, mereka suka mentakwil sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan bal yadauma besutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang.
Ahlussunnah mengatakan Allah punya tangan, namun tangan Allah nggak sama dengan makhluk. Tidak boleh membayang-bayangkannya, tidak boleh mentakwilkannya. Ya, seperti yang sudah kita lewati penjelasannya. Kalau kata ahlul kalam, tangan di situ maksudnya adalah kekuasaan. Karena kata mereka kalau kita menetapkan Allah punya tangan nanti sama dengan makhluk. Tapi anehnya, ini salah satu ciri ahli bidah, selalu mencela-menceli atau kontradiksi dalam ucapan mereka. Ya, mereka nggak mau menetapkan tangan dengan alasan, mereka tidak mau menetapkan tangan bagi Allah dengan alasan nanti serupa dengan tangan makhluk atau jatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi dari sisi yang lain mereka juga jatuh ke dalam tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh, ada tulisan mereka tentang ketinggian Allah. Subhan rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Sabbisma rabbikal a'la. Wa huwal aliyul azim, Allah itu maha tinggi. Kata mereka, ketinggian di situ maksudnya bukan ketinggian tempat, namun ketinggian kedudukan Allah. Uluwul makana la al makan. Kalau dalam bahasa Arab kata mereka, ketinggian di situ ketinggian kedudukan Allah, yang maknawi bukan hakiki, bukan kedudukan atau bukan ketinggian al makan tempat. Uluwul makana lal makan kata mereka. Mereka membawakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran tentang ketinggian yang berarti ketinggian kedudukan, bukan ketinggian tempat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan kalian merasa terhina, jangan kalian merasa bersedih karena kalian itu lebih tinggi, alaun. Kata mereka ini ketinggian kedudukan, bukan ketinggian tempat. Mereka juga pakai dalil tentang ucapan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Kata mereka, kata ahlul kalam ini menunjukkan kata-kata tinggi dalam Al-Quran itu menunjukkan ketinggian kedudukan. Mereka yang berdalil dengan ayat-ayat tadi untuk menafikan ketinggian Allah, mereka nggak tahu sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, mereka ini menyamakan Allah dengan makhluk. Katanya nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, tapi mereka sendiri jatuh ke dalam at-tasbih, memakai dalil-dalil tentang makhluk, tentang ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, disamakan dengan sabbisma rabbikal a'la, dengan wahwal aliyu al-azim, tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ahlul bidah memang demikian. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya as-sabat inda ahli sunnah wal jamaah inda al-hadith adaf ma inda ahli kalam. Bahwasanya kekokohan, keteguhan ahli sunnah wal jamaah al-hadith itu berlipat-lipat ganda dibandingkan ahli kalam yang suka mencela-menceli. Dan ini yang sekarang menular kepada oknum-oknum yang menisbatkan diri kepada dakwah salafi, kepada ahli sunnah. Dulu mengatakan tauhid prioritas utama dakwah. Sekarang kalau kita dakwah kepada tauhid nanti menyamakan kaum muslimin dengan orang Yahudi. Kemarin mengatakan pemimpin panen dosa, sekarang mengatakan tidak boleh. Ini seperti ahlul kalam. Namun nggak aneh, mereka sebagiannya memang belajar di perguruan tinggi ahlul kalam. Maka cepat lambat jika banyak pasti ada syubhat yang menempel dalam diri mereka. Makanya ahlu as-sunnah sejak dahulu melarang bermajlis dengan al-bidah, di antaranya di sini ini. Karena ada syubhat yang pasti akan menempel. Asyubha khotofa wal qulubu dha'ifa. Di antaranya kemincela-mincelian ini muncul pada diri mereka. Meskipun sekali lagi dari golongan yang lain juga demikian. Sangat mencela-menceli dalam berbagai permasalahan agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, kelompok Mu'tazilah musyabbihatul af'al. Ada pula yang musyabbihatul as-sifat, menyerupakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, menyerupakan Allah dalam sifat-sifatnya. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, faraddu minan nusus ma khalafa hadhihi
asyari al-batil alati wada'uha lirabbi ta'ala wa harrafu nusus an mawadhi'iha. Mereka pun suka mentahrif nas-nas ya dari makna yang sebenarnya, wa dhallalu wa bada'u man khalafa syari'atum, dan mereka menyesatkan, membid'ahkan orang-orang yang menyelisih syariat mereka yang batilah. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan pertama yang ada dalam kitab ini tentang surga dan neraka sudah ada sekarang. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan pembahasan yang kedua, yaitu bahwasanya surga neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, apakah benar kalau iblis adalah dari jin pertama dan yang menjadi nenek moyang? Jin sebagaimana Adam adalah manusia pertama dan menjadi nenek moyang manusia ini. Iya, betul. Nah, yang dimaksud alam barzah itu apakah kuburan tempat kita mengubur jenazah ataukah ada alam lain? Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Alam barzah itu alam gaib. Ya, kita tidak bisa menembusnya, mengetahuinya. Bahkan kata Rasul, ketika orang yang diadab di alam barzah menjerit, ceritanya didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Alam barzah itu alam gaib, bukan liang lahat yang kita lihat di kuburan atau di area pemakaman. Itu masih alam dunia. Makanya sesat kelompok Mu'tazilah atau kelompok Hizbut Tahrir yang mengingkari adab kubur dengan dalih kalau digali kuburan misalnya orang yang kafir dan seterusnya tidak dilihat api neraka yang ditampakkan. Kita katakan yang Anda lihat itu masih alam dunia, bukan alam barzakh. Ya. Jadi alam barzakh itu alam di luar alam dunia yang kita tidak bisa menembusnya. Ana sering dengar ahlul bid'ah mengatakan bahwa salafiyun tidak membantah musuh Islam, namun malah sibuk membantah para da'i. Bagaimana membantah syubhat ini? Sudah pernah kita sampaikan. Yang pertama, dakwah salafiyah hanyalah mengikut kepada dakwah para salafus soleh. Ya. Dan para salaf dahulu mengatakan, ada ungkapan dari ulama salaf, li'an aghzuwa maradda hadisan min ahadits Rasulullah sallam ahabbu ilaina min an aghzuwa iddata minal atraq. Ada sebagian ulama salaf mengatakan, aku lebih suka membantah orang-orang yang mengingkari hadis Rasulullah SAW daripada aku memerangi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Sudah kita sampaikan. Ini seperti dalam bisnis. Ada menjaga modal usaha, ada istilahnya mengejar keuntungan. Dalam bisnis, menjaga modal usaha lebih utama diprioritaskan daripada mengejar keuntungan. Demikian pula dalam hal ini. Kalau kita membantah ahlul bid'ah dari kaum muslimin, ini tujuannya menyiapkan diri untuk memerangi orang kafir. Karena kalau di tubuh kaum muslimin masih banyak kesyirikan, kebid'ahan, bagaimana akan menang menghadapi orang-orang kafir tersebut? Bukan berarti kita tidak memerangi orang kafir, tidak. Namun kita memiliki siasat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah mengatakan, persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Di antaranya kekuatan akidah. Di antaranya dengan cara mengobati tubuh kaum muslimin terlebih dahulu. Kalau istilah sekarang ini, kalau kita melawan virus corona, terlebih dulu harus menguatkan imun kita dulu. Istilahnya demikian. Menjaga kekuatan diri kita sebelum menghadapi yang di luar. Maka sekali lagi,
kita ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah mengikuti jejak para as-salafus saleh dalam masalah menggapai kejayaan umat memerangi orang-orang kafir. Ya, dan kita juga sekaligus memerangi orang kafir. Ketika kita berbicara masalah tauhid dan syirik, ini juga membantah orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, ya, orang-orang non-muslim istilahnya. Juga kita bantah. Ya, cuma sekali lagi kita punya skala prioritas. Ini dakwah as-salafiyah. Beda dengan dakwah ikhwanul muslimin. Yang mereka mengatakan nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan meskipun dalam masalah akidah. Mereka tutup mata dari orang menyembah kuburan, yang penting melawan Syiah. Padahal Syiah dengan mereka sama-sama menyembah kuburan. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya sungguh batil, sungguh sesat oknum yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah yang mengikuti jejak ikhwan muslimin. Yaitu apa? Untuk merekrut atau merangkul semua golongan melawan katanya Syiah dan komunis. Dengan dalih buaya dan harimau sudah di depan rumah. Naudzubillah min dzalik. Ini oknum-oknum yang sudah terkontaminasi oleh virus kelompok al-ikhwan muslimin, dan ini lebih berbahaya daripada virus corona. Ya, naudzubillah min dzalik. Di kitab-kitab akidah para imam Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam setiap bab-babnya, apakah itu usul akidah semuanya? Secara umum ya, disebutkan tentang usul akidah. Cuma ada beberapa kitab akidah yang juga menyebutkan tentang masalah furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Semisal pembahasan masalah apakah surga nanti yang dimasuki oleh kaum muslimin itu adalah surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam. Ini masalah furu'u al-akidah. Juga seperti yang kita lewati, pembahasan masalah Rasul melihat Allah ataukah tidak ketika Isra wal Mi'raj. Ini juga furu'u al-akidah. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat antum tentang filsafat Islam? Ya, filsafat bukan dari ajaran al-Islam. Filsafat itu dari orang-orang kafir Romawi, Yunani, dan yang semisal dengan mereka. Makanya ulama al-sunnah sangat berlepas daripada filsafat, yaitu ajaran yang menuhankan akal. Dan itulah sumbernya ajaran kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Ahlu al-Kalam. Apakah benar mayit menjawab salam kita tatkala mengucapkan ziarah kubur? Dan bagaimana selain salam, misalnya doa, apakah didengar juga? Sudah kita sampaikan, mayit itu secara asal tidak bisa mendengar ucapan ataupun suara orang yang masih hidup, kecuali pada beberapa keadaan saja. Itu pun hanya berdasarkan dalil, yaitu yang pertama mendengarkan suara trompa orang yang telah menyemayamkannya yang akan pulang. Ya, dan yang kedua, kisah Rasul berbicara dengan orang-orang atau tokoh-tokoh kaum musyrikin yang mati di perang Badar. Itu saja. Ya. Sekali lagi, ini masalah gaib, tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan ad-dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara kita menjaga diri dari zaman yang penuh fitnah ini? Yang pertama, banyak belajar tentang akidah salaf. Karena itulah yang bisa membedakan mana ahlus sunnah yang sejati dengan ahlul bid'ah. Ya. Kemudian yang kedua, banyak untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah, ta'awwadzu minal fitani ma dhara minha wa ma batan. Kemudian yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya at-taqwa. Kemudian banyak belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang berikutnya, harus selektif dalam mencari guru agama atau ustadz. Ya, harus yang berakidah sahihah, yang berpegang dengan akidah salaf manhaj salaf, dan berkompeten dalam ilmu agama. Tidak boleh sembarangan. Kemudian juga harus kita bersabar menghadapi fitnah akhir az-zaman. Nanti dilihat perinciannya, penjelasannya pada kajian-kajian kita
yang sudah berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan juga semoga Allah menyelamatkan kita dari virus corona, dan semoga Allah segera mengantaskan virus corona, wabah penyakit ini dari kita dan dari semua kaum muslimin. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.